Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini, pada studi kasus MySQL kali ini, kita akan atau di sini kita akan memiliki sebuah kasus ya. Maksud saya di sini kita memiliki sebuah kasus atau contoh kasus di mana kita akan menjumlahkan antara laki-laki dan perempuan ya. Pertama kasusnya seperti itu. Kemudian yang kedua kita akan menjumlahkan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tahun pendaftarannya gitu ya. Jadi bisa dikatakan ini juga bagian semacam query untuk melakukan kesimpulan gitu ya teman-teman. Nah langkah pertama kita terlebih dahulu melakukan query untuk melakukan penjumlahan antara laki-laki dan perempuan ya teman-teman. Nah pertama dilihat teman-teman di sini saya memiliki sebuah tabel siswa ya teman-teman di sini seperti ini, dan di sini juga ada ya, jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah kita akan jumlahkan berapa laki-laki dan berapa perempuan menggunakan dalam sekali query ya teman-teman. Saya contohkan di sini kita bisa tulis seperti ini, select jenis kelamin, kemudian count as misalnya di sini jumlah, kemudian from siswa, lalu kita grup saja, grup by di sini jenis kelamin ya namanya. Oke. Seperti ini ya. Perempuan 1036, kemudian laki-laki 1064 ya. Nah, kita sederhananya seperti ini. Jadi kita menjumlahkan antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau nanti mau dieksekusi di PHP, teman-teman tinggal melakukan row ke perempuan, row ke laki-laki gitu ya. Nanti akan tampil jumlahnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya saya ingin menjumlahkan antara laki-laki dan perempuan ini berdasarkan tahun pendaftarannya atau dari setiap tahun pendaftarannya gitu ya teman-teman. Kita ulangi lagi di sini, select year ya, kita gunakan year untuk memecah string tanggal pendaftarannya, karena string tanggal pendaftarannya itu ditulis dalam format MySQL pada umumnya, yaitu YMD atau tahun, bulan dan tanggal. Oke, itu mohon maaf ya. Jadi ada backsound ayam karena saya pelihara ayam, mungkin agak sedikit mengganggu ya teman-teman. Nah, kembali lagi, jadi seperti itu ya format tanggal ataupun format yang saya set di MySQL itu adalah format tanggal secara utuh, dalam artian yaitu ada tahun, ada bulan dan ada tanggal. Maka ini bisa dipisah menggunakan yang namanya fungsi year ya, buat hanya mendapatkan nilai tahun pendaftarannya saja. Select year tahun pendaftaran. Kemudian di sini kita tulis as year ya, as tahun. Kemudian di sini kita jenis kelaminnya. Kemudian kita counting juga, count from siswa. Oke, kemudian kita group by year tahun pendaftaran, dan kemudian jenis kelamin ya, seperti ini tulisnya. Jadi sebenarnya kan si fungsi grup itu secara tidak langsung akan melakukan grup berdasarkan nilai tertentu ya. Misalnya kalau tahunnya 2024, maka akan digrup berdasarkan 2024, dan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, maka dia akan digrup berdasarkan jenis laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi sebelumnya kalau di MySQL dasar teman-teman telah belajar, jadi grup ini termasuk adalah query untuk melakukan kesimpulan ya, sama kayak count, sum gitu ya, group gitu ya teman-teman. Nah jadi ini grup ini juga menghapus duplikat, jadi tidak akan ditampilkan. Misalnya kan tahun yang daftar tahun 2024 itu ada banyak ya, jadi kayak semacam di dising gitu ya, dihapus duplikatnya gitu teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini kan banyak ya, teman-teman bisa dilihat dari tahun 1974 sampai berapa ini ya?
diacak. Nah, sekarang kita akan coba menyusunnya ya teman-teman. Kita susun misalnya seperti ini. Kayak kita sistem clear, kita clear dulu. Kita grup buyer, kemudian kita order by year tahun pendaftaran. Lalu di sini kita dash ya, tulis. Oke. Maka dia akan di grup seperti ini ya. 2024 laki-laki 64, perempuan 74 gitu ya. 2023 laki-laki 13, perempuan 12 dan seterusnya seperti ini. Nah, itu contoh kasus kedua. Jadi contoh kasus pertama yaitu tadi kita melakukan penjumlahan seluruh jenis kelamin pendaftar berdasarkan keseluruhannya, berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dijumlahkan keseluruhannya, tidak peduli tahunnya berapa. Kemudian kita setelah itu kita juga nah selanjutnya kita melakukan grup ataupun melakukan query kesimpulan berdasarkan tahun pendaftarannya. Kalau tadi kan total keseluruhan. Nah, sekarang kita jumlahkan antara laki-laki dan perempuan setiap tahunnya, 2024 misalnya, 2023 dan seterusnya, berdasar per tahun. Nah, sekarang contoh kasus ketiga, misalnya teman-teman ya, saya berikan contoh kasus ketiga. Nah, ini kan ditampilkan seluruh tahun. Nah, misalnya kita mau menampilkan tahunnya berdasarkan tahun 3 tahun ke belakang atau 4 tahun ke belakang ya teman-teman. Misalnya kalau 2024 berarti dari kita tampilkan dari 2020 ya. 4 tahun atau 3 tahun ke belakang. Berarti kita tulisnya seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, pertama ya saya select year, tahun pendaftaran, jenis kelamin, karena kita menyeleksi kolomnya dulu, menyeleksi kolom yang akan ditampilkannya dulu gitu ya. Seperti ini. Jadi select year, tahun pendaftaran, as tahun, jenis kelamin, count, kemudian prom siswa. Oke. Seperti ini. Nah, selanjutnya kayak tadi, tetapi kita tambahkan clause where year di sini misalnya tahun pendaftaran lebih besar atau sama dengan misalnya di sini year courdet ya. Jadi 4 tahun kita bisa gunakan fungsi courdet. Ada beberapa fungsi untuk mendapatkan time kayak now, courdet dan lain sebagainya di MySQL. Teman-teman bisa lihat lagi belajar di MySQL dasar di tutorial kanal YouTube saya ya teman-teman. Jadi di sini lebih besar atau sama dengan year courdet ya. Oke, seperti ini dikurangi 4 ya teman-teman. Artinya berarti dia year courdet misalnya tahun 2024 berarti dia start dari 2020 ya, berarti lebih besar atau sama dengan 2020. Berarti nanti dia akan melakukan menampilkan data dari 2020 sampai 2024 gitu. Jadi where year di mana tahun pendaftaran lebih besar atau sama dengan tahun 2020 ke atas. Karena ini kan courdet 2024 dikurangi 4 yaitu 2020 gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita enter lagi, baru kita grup ya. Grup di sini, grup by year tahun pendaftaran. Oke. Kemudian koma jenis kelamin. Karena kita akan melakukan groupingnya berdasarkan tahun pendaftaran dan jenis kelaminnya gitu. Oke, kemudian kita order by year untuk menyusunkan ya. Jadi dari tahun sekarang ke tahun bawah gitu. Tahun pendaftaran dash ya. Oke, seperti ini. Oke.
Bisa dimengerti ya teman-teman, caranya sangat gampang sekali. Jadi dalam studi kasus MySQL yang kedua ini kita belajar 3 hal. Pertama kita menjumlahkan antara laki-laki dan perempuan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua kita menjumlahkan laki-laki perempuan per tahunnya atau setiap tahun yang ada di dalam rekaman database kita. Yang ketiga, contoh kasus ketiga adalah kita menampilkan data laki-laki dan perempuan berdasarkan 4 tahun ke belakang gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4 tahun ke belakang dari tahun sekarang gitu ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman contoh studi kasus MySQL yang kedua ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di sesi studi kasus MySQL berikutnya. Oke, bye-bye.